perkenalkan, nama saya Nova Duyardina, NPM 202043500611 dari Universitas Indonesia PGRI, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menemukan aplikasi tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Customer dalam pengajuan kredit pemilikan rumah pada PT Cahaya Citra Indah dengan metode SOW. Berikutnya yaitu kita kemarin terlebih dahulu program yang akan saya jalankan. Nah, di sini menampilkan menu dari menu login, mana kita harus menginput password dan username. Ini username-nya adalah admin, lalu mengisi password. Nah, ini adalah tampilan menu utama, di mana di sini menampilkan beberapa master. Yang pertama yaitu data pemohon, yang kedua nilai kriteria dan bobot, yang ketiga yaitu data penilaian, yang keempat data perhitungan dan laporan. Yang pertama yaitu kita ke data pemohon terlebih dahulu. Di sini di data pemohon kita diminta untuk menginput data diri, data pekerjaan, data pasangan. Nah, di sini kita akan menginput nomor KPR yaitu KPR. Di sini saya akan isi KPR 200, lalu namanya saya isi Indriani, lalu jenis kelaminnya perempuan, tanggal lahirnya 2000 September tanggal 20. Statusnya lajang, pekerjaannya karyawan swasta. Data pekerjaan, lalu kita akan menginput data pekerjaan dengan yaitu informasi tentang nama perusahaan. Di sini kita isi aja PT Maju Bersama, bidang usahanya bidang jasa, jabatannya sebagai statusnya karyawan kontrak. Nah, karena dia ada berstatus lajang atau belum menikah, maka data pasangannya kita kosongkan saja. Lalu kita klik button simpan. Nah, selanjutnya yaitu kita beralih ke nilai kriteria dan bobot. Nilai kriteria dan bobot ini memunculkan ID kriteria, nama kriteria, atribut, bobot, tanggal input, dan keterangan. ID kriteria di sini ada 5 macam jenis kriteria, yaitu C1, C2, C3, C4, dan C5. Di sini kita input satu-satu terlebih dahulu. Untuk C1, nama kriterianya kedisiplinan, atributnya itu benefit, lalu bobotnya di sini kita isi 10, tanggal inputnya diisi tanggal terserah, tanggal sekarang, lalu simpan. Nah, karena kita ada beberapa kriteria, ada 5, maka kita put juga di kriteria C2. Kriteria C2 itu adalah uang muka, dia atributnya juga benefit, lalu bobotnya itu belum, lalu kita simpan. Begitu juga seterusnya. Ini saya juga yaitu nanti bobotnya 45, lalu C4 itu adalah kepentingan benefit juga, bobotnya yaitu 10,
C5 itu adalah status pernikahan. Dia benefit juga. Bobotnya adalah 10. Nah, kalau sudah simpan semua, maka kita beralih ke data penilaian. Di sini ada data penilaian. Kita cukup mencari mana yang akan kita hitung terlebih dahulu. Nah, karena tadi kita sudah menginput satu nama, kita klik nama tersebut, lalu kita klik tambah ke tabel, lalu kita input tanggal inputannya, yaitu tanggal 14, dan di sini kita isi sub kriteria, nilai-nilai dari kriteria yang tadi telah kita isi. Nah, ini di C1 di C1 misalnya kita isi 40, di sini 80, di sini 60, di sini 70, di sininya 100. Tambahkan ke tabel. Setelah terisi semua, kita tambahkan ke tabel. Nah, ini akan memunculkan tabel yang tadi telah kita input, lalu kita klik simpan ke database. Database disimpan. Selanjutnya kita beralih ke data perhitungan, menu data perhitungan. Di sini menampilkan beberapa tabel, yaitu tabel kriteria, tabel bobot, tabel normalisasi, tabel perhitungan, dan tabel ranking. Nah, di sini kita cukup menginput tanggal yang ingin kita input. Jadi di sini kan tadi kita udah menginput tanggal 14 ya. Nah, kalau sudah kita cari, nah klik button cari, maka akan memunculkan nilai yang tadi telah kita input di sini, nilai kriteria yang telah kita input. Di sini nama pemohonnya tadi Rika Indriani, nomor KPR-nya KPR 200, C1-nya 40, C2-nya 80, dan seterusnya. Lalu di sini adalah kriterianya. Di sini adalah tabel bobotnya. Nah, setelah ini kita klik button hitung, maka otomatis tabel-tabel di bawah ini terisi dengan data yang telah kita input tadi. Di sini tabel normalisasinya terisi di C11, C2, dan seterusnya. Lalu di sini ada tabel perhitungan, di hasil hasilnya yaitu 100. Nah, di sini ada tabel ranking, yang mana di sini dikatakan bahwa Rika Indriani yaitu berstatus layak untuk mengajukan kredit pemilikan rumah. Nah, setelah itu kita simpan data. Selanjutnya kita akan ke menu laporan. Di sini ada beberapa laporan. Yang pertama itu laporan data pemohon, laporan data kriteria, laporan data penilaian, dan laporan data perhitungan SKW. Di sini kita hanya perlu menginput tanggal yang ingin kita cetak laporannya. Nah, misal saya ingin menginput di tanggal 25 Juli kemarin. Nah, apabila kita mau menginput satu tanggal saja, itu dari 25 Juli 2024 sampai di tanggal yang sama, agar menampilkan laporan dari tanggal tersebut saja. Namun kalau kita mau cetak laporannya dari tanggal 25 Juli sampai dengan tanggal 15 Agustus, di sini dituliskan saja 15 Agustus 2024. Yang pertama itu laporan data pemohon. Kita klik laporan data pemohon. Nah, ini akan memunculkan laporan data pemohon yang masuk di PT Cahaya Citra Indah.
Selanjutnya itu laporan data kriteria. Laporan data kriteria di sini menampilkan kriteria-kriteria tadi yang telah kita input, terus laporan data penilaian. Nah, di laporan data penilaian ini menampilkan data-data hasil penilaian yang telah kita input. Selanjutnya itu adalah laporan data perhitungan SAW. Nah, di sini laporan hasil perhitungannya menjelaskan nama pemohon, hasil SAW, statusnya, layak atau tidak layaknya, lalu periode penginputannya. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang aplikasi sistem pendukung keputusan kelayakan customer dalam pengajuan kredit pemilikan rumah pada PT Cahaya Citra Indah dengan menggunakan metode SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.